Itu saya sebenarnya khawatir juga, tapi karena memang keinginan saya lebih besar daripada ketakutan saya. Di bulan kedua saya ajuin tuh resign. Tapi semua hanya tahu di luar ya, di dalamnya sendiri. Tahu nggak Lus? Nggak bisa tidur lu. Video ini dipersembahkan oleh bisnisonlinepgs.com/peluang bisnis. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Lucy. Hari ini Lucy ditemenin sama seseorang yang spesial, luar biasa. Namanya adalah Pak Cahyo Mulyono Sugiarto. He was my boss. Jadi memang Pak Cahyo ini orang yang sangat cerdas dan risk taker banget, pengambil keputusan yang kadang-kadang bikin kita ngeri-ngeri sedap gitu. Cuma memang keputusan-keputusannya memang fenomenal dan hasilnya memang kelihatan luar biasa di kemudian hari gitu ya. Amin. Nah sekarang Pak Cahyo ini sudah tidak berkarir lagi di perusahaan multinasional, tapi beliau adalah bisnismen. Kita ngobrol-ngobrol yuk bagaimana seorang yang tadinya sangat careerman banget tiba-tiba bisa convert ke seorang bisnismen. Nah sekarang dipanggilnya Koyung, udah bukan Pak Cahyo lagi gitu. Udah jadi engkoh-engkoh ya. Engkoh, aduh, tua banget nih, aduh. Justru balik jadi muda daripada bapak kan, bapak-bapak. Oh iya betul. Nah Koyung boleh kenalin diri dikit dulu Koyung. Hai teman-teman, nama saya Yung atau sebenarnya namanya Cahyo ya, tapi lebih dikenal disebut dengan Yung ya. Saya dulu lama juga di perusahaan asing, udah 16,5 tahun. Nah sekarang saya benar-benar fokus untuk menjalankan bisnis sendiri gitu ya. Oke. Gitu sih. Nah Koyung, karir yang dibina selama 16,5 tahun itu kan bukan perjalanan yang mudah untuk ditinggalkan ya. Boleh ceritain dulu nggak Koyung, itu selama 16,5 tahun tuh ngapain aja di kantor? Gitu ya. Mulainya sih sebenarnya dulu nggak ada cita-cita ya. Dari awal kuliah itu sudah mulai berpikir, saya tuh mesti apa ya, A1 lah gitu ya. Mesti jadi scientist dan segala macam. Akhirnya benar, ambil jurusan elektronik gitu ya. Elektronik, kemudian fokusnya setelah kerja masuk di mana? Pertama kali saya kerja langsung jadi R&D, Research and Development di Polytron gitu. Perusahaan lokal ya. Itu karir pertama saya dan berhasil nggak? Wah berhasil. Dari mulai awal menciptakan produk waktu itu MP3 player ya, yang pertama kali di Indonesia. Dari mulai desain nol sampai mass production gitu. Wow, keren banget. Terus dari situ saya mulai apa yang merubah pikiran saya, karena gini, waktu saya di Polytron itu saya berhasil launching satu produk bagus. Bos saya langsung tepuk tangan. Kamu berhasil, kamu sukses memimpin project ini. Bagus, kamu akan dapat kenaikan gaji gitu ya. Kenaikannya berapa bos gitu ya? 10% gitu. Saya bilang, waduh, 10% waktu itu gaji saya cuman kepala satu ya, 1, sekian juta gitu ya. Ini gimana caranya ya? Terus yang membuat saya benar-benar berubah pikiran itu adalah papa saya sebenarnya. Papa saya itu nanya ke saya, MP3 player kamu buat nih dari nol sampai jadi. Dia cuma nanya, habisnya berapa sih bahannya? Saya bilang, wah tuh saya nggak tahu Pak, saya bilang gitu. Terus tujuannya berapa di pasaran? Saya nggak tahu juga Pak. Terus papa saya bilang, terus kenapa kamu kayak robot aja ya, disuruh bikin ini tapi kamu nggak ngerti tentang semuanya. Nah itu yang membuat gaya berpikir saya mulai berubah. Oke. Jadi dulu lu lebih ke teknis ya, nggak terlalu ke bisnisnya. Betul. Dan saya pikir kan mungkin saya bukan orang bisnis lah, lulusan elektro, ngerjain elektro aja gitu. Tapi ternyata dunia itu memang mengharuskan kita tuh sesuai dengan bakat kita. Talentnya apa sih? Ada yang memang sukanya teknis, ada yang memang sukanya berbisnis kan gitu. Nah kalau kita lihat, saya sendiri sebenarnya lebih suka ke arah bisnis gitu. Oh, salah jurusan. Saya juga nggak ngerti, awalnya juga nggak ngerti. Dari Polytron tadi, kemudian saya ditawarin kerjaan yang benar-benar membutuhkan background yang berbeda sekali. Sales di perusahaan multinasional company. Salesnya apa? Cat kapal. Waduh, nggak ada bayangan. Kapal itu apa ya gitu ya. Ngecatnya pakai apa gitu. Bedanya sama cat rumah apa, nggak ada bayangan sama sekali. Tapi waktu itu saya ambil keputusan, oke, saya ambil deh kesempatannya. Saya pengen mencoba sesuatu yang tantangan yang baru gitu ya. Waktu itu di interview sama orang Scotland, bosnya orang Skotlandia gitu ya. Dan waktu saya pertama kali diajak ngomong dulu nggak ngerti ya, gaya bahasa Inggrisnya kan susah banget, Scottish kan. Susah, saya nggak bisa nangkep apa yang dia ngomong gitu ya. Cuma saya coba untuk belajar selama 5 tahun. 5 tahun lebih baru saya mendapatkan posisi yang bagus. Asisten area manager, bahkan belum jadi area manager ya, asisten area manager gitu. Nah dari situ saya mulai berpikir bahwa sebenarnya nggak gampang kita kerja untuk meniti karir itu, nggak gampang. Di awal pertama dari orang fresh graduate menjadi area manager pun nggak gampang ya.
Makanya setelah 5 tahun, kemudian posisi terakhir saya sebagai area manager untuk di Jakarta ya. Itu pun setelah area manager Jakartanya udah resign gitu ya. Nungguin ya, Nunggu harus dia resign dulu. Iya. Oke. Kalau nggak resign nggak bakalan saya naik ke atas gitu. Karena di perusahaan Belanda Inggris tadi dia lebih stabil. Jenjang karirnya tuh lebih stabil, artinya apa? Kalau selama orang itu tidak berbuat suatu kesalahan yang fatal, nggak mungkin lah dia akan dikeluarin dari perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk naik ke atas tuh susah banget, nunggu dia keluar dulu gitu, atau dia meninggalkan. Dia keluar ya? Iya. Aduh, coba dia betah sampai pensiun. Oh gitu ya, maunya dikeluarin tapi nggak bisa, kalah power gitu. Ya terus. Nah dari situ, kemudian setelah mempunyai posisi yang lumayan bagus gitu ya, area manager, biasa kalau di perusahaan asing gitu ya, di hijack lah oleh headhunter gitu, masuk ke perusahaan yang lebih besar lagi. Iya. Perusahaan Amerika yang top 5 di dunia gitu ya. Wow. Itu jadi business development manager waktu itu, langsung di hire. Nah itu pun juga saya lihat prosesnya, wah kelihatannya mulus sekali ya. Langsung kerja 5 tahun, kemudian hampir 6 tahun diangkat jadi business development manager Indonesia gitu ya. Di perusahaan top 5 dunia gitu. Iya. Saya mulainya juga setengah mati lagi karena berbeda lagi. Itu waktu itu masuk ke bidang plastik resin gitu. Dari cat kapal pindah ke plastik resin. Marketnya beda, produknya beda. Banget. Nggak ngerti juga waktu ditanya gitu ya. Apa yang kamu tahu tentang resin? Nggak tahu sih Pak, jujur. Tapi saya mau belajar gitu ya. Nah ternyata saya belajar ilmu baru lagi di sana. Bagaimana cara mengembangkan satu konsep yang benar-benar belum pernah orang punya menjadi satu bisnis. Dan produknya pun kita mesti nggak boleh dari produk yang sudah ada. Coba bayangin Lucy. Kalau kita harus menjual produk yang sudah ada di pasaran tuh harganya $1, kita mesti menjual harga $7. Bagaimana cara menggantinya? Kan nggak mungkin kan? Iya. Jadi yang kita lakukan harus menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada gitu. Dan memberikan benefit buat customer. Dan saya pikir sudah semulus itu ya. Ternyata belum genap 2 tahun, perusahaannya sudah dijual ke perusahaan Arab gitu. Makanya di situ saya mikir lagi, waduh, dijual lagi nih gitu ya. Daripada saya dijual ke orang lain, mending saya menjualkan diri dulu ya gitu ya. Karena saya tipenya yang kalau ini nggak pasti nih. Nanti kalau seandainya saya perusahaannya dijual, nasib saya bagaimana ya kan gitu. Makanya yang saya melihat orang karir itu seperti itu. Jadi selalu tergantung kepada perusahaan dan tergantung pada atasannya gitu ya. Betul. Nggak ada jaminan sih. Sebagus apapun tidak akan ada jaminan. Dan di situ saya mulai di hijack lagi gitu ya. Nyari di hijack oleh headhunter lagi. Kemudian pindah lagi ke perusahaan Amerika juga. Berbeda lagi bidangnya, itu menjual lem gitu ya. Beda lagi, nggak ada hubungannya sama sekali. Saya di situ sebagai sama business development manager juga gitu. Saya reportnya ke business development manager Asia Pasifik. Oh, langsung ke Asia Pasifik ya? Betul. Dan di situ pengalaman baru ya. Bidangnya beda, jual lem yang biasa di lapangan kalau kita lihat lem untuk karton box, lem untuk folding box gitu ya. Lem untuk diapers, baby diapers, lem untuk rokok gitu, lem untuk kayu. Di situ saya juga belajar banyak banget dan mulai dari nol lagi. Nggak gampang, Lus. Tapi ya tantangannya adalah seperti itu, bahwa saya mesti mempelajari semuanya dalam waktu yang singkat dan harus mulai dimonitor perkembangannya gitu ya. Sebagai business development kan harus menghasilkan lead dan harus menghasilkan business closing dalam waktu yang singkat gitu. Kalau nggak ada posisi itu ya? Nggak ada posisi itu. Dan ternyata saya pikir sudah jadi jaminan bagus dong. Gaji, kenapa sih harus pindah-pindah? Karena saya pikir gini, saya sudah ngerasain selama 5 tahun di satu perusahaan, paling banter kita naik gaji berapa sih? Nggak mungkin akan dinaikkan sampai 30%, tuh impossible, almost impossible. Paling orang akan naik dari 9% sampai 15% itu maksimal gitu ya. Nggak akan ada yang namanya naik 30-50%, nggak mungkin gitu ya. Nah makanya saya pikir, coba deh pindah lagi deh ke perusahaan satu lagi. Kan dengan cara begitu kan gaji saya bisa naik drastis kan. Naiknya lumayan jauh. Di situ saya juga mulai berkarir, saya mau mengembangkan project. Bagus gak? Bagus sekali. Saya dijuluki oleh bos Asia Pasifik sebagai the most kreatif business development di Indonesia gitu ya. Nah di situ karena berhasil mengembangkan projectnya tuh dari sedikit menjadi banyak sekali gitu. Tapi ada tantangannya lagi. Karena kita orang karyawannya, orang gajian ya. Decision tuh sometimes bukan di tangan kita. Jadi walaupun project saya sudah kembangin tuh dari sedikit jadi mulai banyak, ternyata terjadi konflik tuh antara di perusahaan ini, di internalnya tuh ada konflik antara bos untuk Asia Pasifik di sales dan bos untuk Asia Pasifik di marketing. Bentrok.
Bentroknya Oke. apa? Rebutan market gitu ya. Jadi ternyata setelah di Asia Pasifik itu mereka bentrok, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa semua proyek yang business development punya di Asia Pasifik itu semua diserahkan kembali ke sales. Jadi proyek yang saya develop dalam setahun menjadi banyak ini semuanya hilang. Saya mesti give up semua ke sales. Oh gitu. my. Itu dia yang membuat saya jadi berpikir, kok begini ya? Saya sudah mati-matian bekerja dari nol, kita develop banting tulang pagi siang malam gitu ya. Ternyata dengan gampangnya sebelum saya menikmati hasil itu udah mau Iya, closing iya. tuh. Sebelum menikmati hasil sudah dipasrahkan ke sales dan saya nggak dapat apa-apa gitu. Oh, Nah itu yang membuat saya berpikir ulang kembali. Saya pikir wah nggak sehat nih. iya. Karena kok begini ya, perusahaan kalau satu perusahaan tuh di dalamnya internalnya sendiri berantem, gimana mau maju? Benar. Harusnya kan berpikir bagaimana untuk memenangkan kompetisi di luar, bukan di dalam gitu ya. Itu nggak gampang dus. Karirnya setelah itu kemudian mulai lagi berpikir, wah mesti nyari lagi nih biar income saya paling nggak naik lagi ya. Lagi pula di dalamnya juga nggak sehat kayak begini Iya, kan iya. gitu. Akhirnya dapat kesempatan bagus. Saya di hijack lagi oleh headhunter dalam posisi country business manager untuk Indonesia gitu. Right. Di perusahaan Jerman. Ya. Nah di situ bagus ya kita ngelihatnya, wah posisinya udah makin bagus nih. Country head loh. Country head keren ya, keren banget gitu. Dan nggak semua orang bisa dapat jabatan yang sama karena dalam satu country itu ada berapa sih? Head? Satu gitu ya. Kalau seandainya saya nggak ambil sekarang, mungkin saya bisa ambil lagi nggak sih gitu. Belum tentu bisa lagi. Makanya saya semangat banget kan. Di situ saya sampai 6 tahun lah kerja di situ. Mulai di tahun pertama saya menunjukkan bagus banget ya. Jadi mulai dari perusahaannya yang rugi-rugi terus, bisnis unitnya yang saya pegang. Saya pertama dikasih satu bisnis unit, itu rugi selama 2 tahun berturut-turut. Yes. Setelah saya pegang ternyata bisa turn around bisnisnya dari negatif menjadi positif gitu dalam waktu setahun pertama. Kemudian dikasih tambahan 2 bisnis unit yang rugi juga dikasih ke saya, jadi ada 3 bisnis unit nih. Saya pegang semua. Dan kemudian semuanya mengalami perbaikan semua, mulai turn around semua menunjukkan positif ke arah positif ya. Dari situ karir makin bagus, gaji juga makin bagus. Tapi again, yang saya harapkan adalah pasti dong kalau hasilnya bagus, 3 bisnis unit bagus gitu loh, gajinya mestinya 3 kali lipat kayak gitu kan. Dan tidak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Kenaikannya juga kita tahu sendiri lah. Saya dikasih budget untuk merit increase di Indonesia itu cuma 9% totalnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Jadi kalau dalam satu perusahaan besar itu biasanya mereka punya budget. Untuk kenaikan gaji itu berdasarkan apa sih? Biasanya berdasarkan dari merit increase atau kondisi dari kondisi ekonomi di negara tersebut gitu. Jadi dari budget ini diserahkan kembali ke saya, manage sendiri nih berapa siapa aja yang harus dinaikin gitu. Jadi kalau saya ngelihat, saya maunya sih naikin semua karyawan saya tinggi semua kan, tapi nggak mungkin bisa karena budgetnya terbatas. Jadi saya mesti pilih yang benar-benar bagus saya naikin tinggi, bahkan yang nggak bagus ya otomatis dia akan mendapatkan tidak ada kenaikan gaji gitu. Kayak gitu Lus. Dan itu berbeban nggak? Berbeban, tapi memang di sana saya belajar banyak untuk tentang leadership ya. Bagaimana cara memanage keuangan, bagaimana cara memanage anak buah, bisnis dan segala macam gitu. Bagus banget. Tapi setelah 6 tahun saya berpikir ulang lagi Lus. Waktu itu Indonesia baru mau masukin krisis kalau nggak salah ya. Jadi seluruh bisnis udah mulai slowing down. Tapi bisnis saya tuh masih bagus ya. Year on year masih memberikan kontribusi 44%. Masih bagus. Sampai terakhir kita di highlight sampai di Asia Pasifik, sampai bos perusahaan Jerman dunia tadi datang ke Indonesia. Saya disuruh presentasi di depannya ya. Bagus. Acknowledgement-nya juga bagus. Saya setiap tahun menjadi top talented di company tersebut. Saya dikirim ke negara-negara tertentu kayak Shanghai, Filipina untuk mendapatkan training khusus gitu. Training leadership ya. Ya. Ini memang plus poinnya kerja di perusahaan bagus ya. Betul. Ada training-trainingnya. Trainingnya bagus. Semua difasilitasi. Betul. Cuma tadi ada satu poin juga yang saya tangkap, kalau namanya kerja di perusahaan orang lain, meskipun perusahaan itu perusahaan bagus, tapi kita udah kerja bisa jadi effortnya 2 kali, 3 kali lipat, tetap aja yang namanya kenaikan gaji itu belum tentu seimbang dengan effort yang kita keluarin. Betul. Karena paham sih, nggak gampang. Misalkan gini, kita satu head di perusahaan gitu ya, gaji kita paling tinggi di antara yang lain. Kita naikin 10% gaji kita, itu bisa buat bayarin mungkin 5-10 orang baru gitu ya. Jadi kita paham juga sih sebenarnya, dan nggak bisa nyalain. Memang itu yang aturan yang nggak bisa dilanggar untuk controlling satu cost di satu perusahaan
besar, Iya. itu memang caranya seperti itu. Nah, terus sejak kapan Koyung itu mulai berpikir untuk berbisnis? Sebenarnya dari sejak saya menjadi country business head tadi, saya sudah mulai berpikir, karena gini, kalau kita menjadi satu yang paling tinggi di satu company, resikonya apa sih pertanyaannya? Misalkan bisnis memburuk nih, Iya. seluruh dunia bisnis slowing down, apakah kesalahan kita? No. Tapi perusahaan akan tetap mengharapkan hasil yang besar nggak? Iya. Pasti. Kalau nggak, gimana mereka mau survive kan? Iya. Nah, That's why you were hired. Kan? Iya, that's why I'm be hired gitu ya. Nah, misalkan sekarang kondisi ekonomi jadi slowing down nih misalkan, dan bisnis menjadi susah. Padahal kita sudah berusaha mati-matian kan. Nah, yang kalau kita dianggap tidak perform, yang dikeluarin dulu kira-kira di atasnya, Bosnya business head-nya atau di salesnya? Bosnya, your cost is the biggest. Oh gitu ya. Sebenarnya bukan cuma itu sih. Yang jalankan operasional di lapangan siapa? Sales atau saya? Sales sih Ya, sebenarnya. sales. Karena bos ini lebih ke arah strategic decision Iya, dan planning ya. Heeh. Jadi yang di lapangan tiap hari nyari duit sebenarnya sales. Jadi kalau seandainya saya hari itu dikeluarkan, bisnis masih bisa running nggak? Masih ada yang nyari duit kok. Karena yang akan handle siapa? Mungkin Southeast Asia, karena Iya. ini kan buat PMA ya. Iya. Lokal nggak ada, akan dihandle langsung oleh Southeast Asia. Iya. Southeast Asia nggak ada, dihandle oleh Asia Pasifik gitu ya. Masih bisa running. Tapi kalau Right. sales nggak ada, kira-kira saya bisa jualan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ya. justru kita ngelihat yang paling berbahaya bagi orang yang posisinya tinggi, bangga nggak bangga, tetapi membahayakan. Karena itu yang paling diincar pertama pada saat kondisi memburuk, itu atasnya dulu pasti yang di slash gitu ya. Iya. Jadi makanya saya mulai berpikir, tadi pertanyaan Lucy kan, kapan mulai berpikir? Dari situ saya berpikir, saya sudah 5 tahun berturut-turut menjadi top talented, tapi kan kita nggak mungkin setiap tahun akan selalu begini kan. Betul. Pasti ada up and down. Nah, di saat saya down, apa yang akan saya lakukan? Saya nggak punya persiapan. Iya. Yang saya punya pengalaman pahit di perusahaan Amerika tadi, setelah saya serahkan kunci mobil kan dikasih Right, nih mobil. Saya serahkan kunci mobil terakhir ke company. Waktu itu gedungnya ada di BRI 2 ya. Saya serahkan kuncinya, kemudian saya pulang kan harus naik taksi nih. Iya. Waktu saya mau nyegat taksi di lobbynya pun diusir, Pak jangan di sini Pak. Bapak tolong di pinggir jalan untuk berhentiin taksinya. Saya di pinggir jalan sampai setengah jam. Sampai di sini saya berasa bahwa whenever I give up my position, jadi posisi saya serahkan hari itu juga, Right. I'm no one, nobody. Iya. Jadi mulai dari situ saya mulai berpikir bahwa posisi itu apakah jaminan buat kita? No. Iya. Posisi itu hanya sementara. Benar. Dan walaupun kita dihargai banyak orang, di hari kita menyerahkan kunci kita, Yes. kita akan mungkin tidak menjadi bukan siapa-siapa bagi dia. Iya, iya, iya. Jadi itu yang saya pelajari, Lus. Makanya saya begitu dini, saya mulai berpikir, saya mesti punya bisnis sendiri. Betul. Saya sudah coba, ya, selama saya coba set up untuk bikin bisnis lah, bikin PT gitu ya. Iya. Walaupun karena peraturannya memang kita nggak boleh punya PT apabila kita masih jadi business manager di perusahaan yang ada sekarang. Yang saya lakukan adalah saya invest. Duit ada, saya coba invest, saya suruh orang untuk jalanin atas nama mereka, bikin PT, bidangnya berbeda gitu ya. Main bisnis di bidang IT juga. Waktu itu. Bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Kenapa? Duit yang kita habiskan lumayan banyak untuk sewa ruko, kemudian untuk beli peralatan untuk yang kantor, meja, komputer, dan segala Inventaris macam. lah. Operasionalnya juga besar ya, bayar gaji, bayar semualah besar itu operasionalnya. Kenapa nggak bisa jalan? Karena saya sebagai country business manager kan nggak bisa nongol bahwa saya pemilik. Oke. Gimana saya bisa melobi ke customer, kan nggak mungkin. Ya. Jadi saya juga masih menjaga integritas juga, karena saya nggak mau mengganggu jam kerja saya dengan jam perusahaan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah, ya sudah, saya hire orang lain, saya suruh jalan, tapi saya tidak di dalamnya. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Saya sudah coba 2 kali, 2 PT yang saya buat, 2 modal yang saya keluarkan, dan itu semua nggak jalan gitu. Pelajaran ya buat yang nyambi-nyambi, it's not that easy. Nggak gampang. Oke. Walaupun kita punya duit untuk sewa, bikin fondasinya ya, bikin perusahaannya, bikin kantornya, isi, training, tetapi tidak semudah itu untuk menjalankan operasionalnya, karena butuh waktu yang benar-benar full dan konsisten gitu. Betul. And then? Nah dari situ kemudian ternyata saya ketemu dengan Lucy. Lucy itu Anak buah. Anak buah. Waktu itu saya rekrut dari apa tuh? Fleming ya. Setelah dari Kimberly Clark ya. Oh iya. Ya, another multinational company. Ya, Lucy juga saya rekrut dari multinational company, karena waktu saya pernah ikut trainingnya Lucy, saya lihat Lucy bagus ya. Jadi ya bagus, thank you Lucy. Saya cukup impress dengan Lucy dan saya ajak bergabung di perusahaan saya.
Nah, waktu ngobrol-ngobrol ternyata memang Lucy menunjukkan leadership yang udah bagus waktu itu ya. Jadi, Sekarang enggak ya? Oh, sekarang lebih bagus lagi maksudnya, Lus. Nah, Lucy bagus dalam hal gini, Lucy mempunyai plan dan mampu mengeksekusi gitu. Saya lihat. Nah, setelah 8 bulan Lucy bergabung dengan saya ngelihat Lucy dedikasinya sudah bagus nih dalam kerjaan, dalam proyek, dan nggak pernah memanfaatkan waktu kerja ini untuk pribadi. Nah, setelah 8 bulan kerja, Lucy kemudian datang, waktu itu ada di meja gitu. Waktu dia lagi update di komputernya, saya tanya Lucy, gimana update projectnya, Lucy cuman gampang aja makan apple gitu ya. Ini gue bilang, apa itu, makan apa, Lus? Wah, ini apple stem cell, Pak, gitu aja ya. Saya gemes dong nanya lagi, apple stem cell itu apa, Lus? Untuk regenerasi sel, Pak, gitu ya. Terus saya nanya lagi, Lus ngomong jangan sepatah-patah, kayak panjang dikit gitu. Kan setor nyawa ya, jadi nggak di prospek ini, setor nyawa. Setor nyawa ya. Karena saya sendiri pada prinsipnya memang nggak suka ya, udah banyak banget ditawari MLM, asuransi gitu ya. Dan saya paling benci namanya MLM asuransi itu. Saya hampir nggak percaya lah, karena saya pikir orang ini bohongin orang lah, model-model MLM asuransi itu bohongin orang gitu ya. Karena saya pernah merasa nggak puas juga gitu kan. Nah, waktu Lucy bilang begitu, saya tanya panjang lagi, Lucy langsung bilang, oh Bapak mau dijelasin ya. Saya bilang, hold, tunggu dulu. MLM ya, saya bilang gitu ya. Lucy langsung ngomongnya gimana ya, Lucy? Lupa saya. Lucy. Iya, udah lupa Iya, waktu itu Lucy kalau nggak salah bilang gitu ya, masih bingung karena baru pertama kali. Baru banget join itu juga. Hari itu ya join. Iya, hari sebelumnya join, terus kan besokannya ada meeting di kantor. Udah langsung ditanya, suruh jelasin karena apa yang dijelasin hari kemarinnya nangkep, tapi kan baru dengar sekali suruh jelasin lagi, apalagi ke orang yang bikin grogi begini, bosnya gitu kan. Jadi tiba-tiba speechless ngelihat slide-nya, udah pegang slide gitu. Ini apa ya cara ngejelasinnya? Wes, nggak tahu. Makanya saya langsung nanya MLM ya gitu ya. Terus akhirnya pada akhirnya apa sih, Lus ya? Saya kayaknya nyoba satu kalau nggak salah ya. Mau beli dulu satu box. Saya bilang, Lus saya nggak mau kalau jalanin, saya bantu kamu aja, saya beli satu, saya bilang gitu ya. Tapi Lucy pinter sih memang. Waktu saya udah beli satu, oke Pak, besok saya bawain gitu ya, Lucy. Terus waktu kamu mau pulang, saya inget banget tuh, waktu mau pulang, Lucy balik badan. Pak, saya daftarin ya Pak. Saya nanya, daftarin apa? Kan saya nggak mau jalanin. Saya tahu itu MLM, tapi saya nggak mau jalanin. Saya cuma mau bantu kamu aja, saya beli satu. Saya bilang gitu. Lucy bilang, enggak kok, nggak bayar lagi Pak, daftarin aja. Bilang, terserah deh, daftarin. Yang penting saya nggak keluar duit lagi gitu. Terus apa ya habis itu, Lucy? Udah minta KTP. Oh iya, minta KTP. KTP, minta email yang personal, bukan email kantor. Oh, personal ya. Udah langsung diregistrasiin. Oh, tapi saya berhentiin dulu kan. Wait, Lus, gitu bilang. Berarti kamu pakai jam kantor untuk jalani bisnis ini ya? Saya bilang gitu ya. Nah, terus buktiin gimana dulu? Ya kan memang selama jam-jam kantor performance kan nggak turun. Nggak cuma performance, saya inget banget tuh. Lucy langsung tunjukin lagi, keluarin handphone yang kedua. Nih Pak, ini handphone untuk jalanin BioGreen. Ini handphone untuk untuk kantor ya. Ada dua. Laptop. Saya bilang, oh gitu ya. Oke, berarti memang nggak makan waktu kantor dan fasilitas kantor ya. Oh, don't at all. Bagus. Makanya saya bilang, oke deh. Kalau memang kayak begitu, saya nggak bisa stop. Karena kan memang setelah jam kantor kan orang bebas untuk melakukan apa ya. Gitu. Dan ternyata Lucy memang memberikan perbedaan ya. Setelah jam kantor memang ada satu bisnis lagi yang diusahakan tuh menurut saya sih super ya, bagus lah. Untuk mencoba sesuatu yang baru, dan kita menurut saya sih waktu itu kamu juga belum yakin dan saya juga belum yakin akan berhasil kan? Iya, ya namanya masih baru. Nah terus waktu itu gimana ya saya bisa ketemu lagi ya? Belum langsung. Kita meeting itu kan 1 bulan sekali, monthly meeting di kantor. Nah, the next month itu Koyung nanya lagi, gimana, apa kabar, apa lu gitu. Oh iya. Terus ya lumayan lah Pak, 30 jutaan gitu. Terus kata Koyung, nggak mungkin kalau MLM itu orang dapat puluhan juta itu setelah ngerjain sekian tahun secara konsisten, dan membernya mesti ratusan orang baru bisa dapat sekian puluh juta gitu. Ini nggak mungkin bulan pertama dapat segitu, hitungannya gimana gitu. Takutnya kena anak buahnya kena money game gitu ya, takutnya kena tipu. Dihitungin sama Koyung, terus Koyungnya ternyata suka. Karena gini, selama ini kan saya nggak pernah ngeliat yang namanya MLM ya. Kalau dia mendapatkan income, kemudian waktu saya tanya nih, coba tunjukin dong cara dapat duitnya gimana. Pasti mereka bisa tunjukin perhitungannya, marketing plan-nya kan. Tapi waktu saya tunjukin, coba dong lihat saya income-nya, perhitungan income-nya setiap harinya, rata-rata nggak bisa nunjukin. Dan Lucy benar-benar tunjukin ke saya, nih Pak, perinciannya. Saya bilang, ada perinciannya, Lus. Ada setiap jamnya, Lus. Saya bilang, ada setiap harinya juga. Saya lihat, hebat kali ya, saya bilang ya.
Nah itu baru pertama kalinya saya ngelihat yang benar-benar orang bisa nunjukin secara gamblang, secara detail income per harinya. Saya bilang luar biasa. Dari situ saya mulai goyah nih, tapi saya belum jalanin ya. Iya. Waktu itu terus kemudian kalau nggak salah Lucy bilang ke saya, Pak, yuk makan siang yuk, saya traktir gitu ya. Ya bener ya Lucy? Iya. Bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah, ulang, wah, saya sampai shock. Lucy juga. Iya, biasanya Lucy mah selalu saya traktir, mana pernah dia traktir saya tumben-tumbenan ini gitu ya. Ternyata memang ada udang di balik bakwan gitu ya. Waktu ngajak makan keluar lift nih dari kantor di lift, saya lihat kok ada 2 orang yang saya nggak kenal ya gitu ya, nggak pernah ketemu nih. Ada putih-putih, tinggi, ada gemuk gitu ya. Satunya lagi rambutnya warna pink ya. Hai Kongmo. Kamu. Nah waktu itu diajak makan bebek tepi sawah, langsung saya nggak enak hati. Saya bilang, waduh saya di prospek kayak ini, kayak enak ya. Nah terus waktu kita makan bareng di sana, mulai deh gitu ya, buka pembicaraan gitu ya. Saya nanya-nanya, saya yang nanya-nanya karena secara gengsi juga kena juga gitu ya. Wah saya diajakin begini sama orang MLM, males juga gitu kan. Secara saya sudah mulai posisi sudah bagus, income sudah bagus gitu ya. Ngapain lagi sih jalanin beginian gitu ya. Terus saya iseng-iseng nanya ke Kongmo ya gitu ya. Emang kamu income-nya berapa sebulan gitu ya? Dia cuma, kalau saya bulan ini sih dapat sekitar 200-an juta. Saya bilang, iya. Saya bilang dalam hati, ih kalah lo saya. Kamu jalanin berapa bulan? Waktu itu berapa bulan ya? Aduh baru banget, dia juga belum setengah tahun. Iya, kayaknya 6 bulanan ya. Nah itu 6 bulanan udah 200-an. Saya bilang, mau cari di mana lagi? Saya mau capai posisi yang sekarang aja, itu mesti kerja. Waktu itu sudah berarti berapa 16 ya? 16 tahun. Enggak dong, waktu itu belum. Waktu kerja di sana kan. Oh iya bener. Oh iya kan udah mau resign ya. Kita kerja. Oh iya 16 tahun bener-bener 16,5 tahun udah. Bayangin 16,5 tahun itu masih di bawah, jauh di bawah itu setengahnya ya. Iya, belum 200-an juga sebulan. 100 aja belum gitu ya. Nah itu jauh banget dan saya lihat memang shock sih saya. Terus terang saya shock. Emang ada ya, tapi karena memang Lucy sudah nunjukin ke saya dan saya percaya karena memang sudah ada buktinya gitu ya. Dan nggak bisa bohong di sini sih. Iya. Itu reportnya itu live. Nah makanya dari situ saya mulai berpikir asik juga ya gitu ya. Nah mulai dari situ saya coba untuk jalanin ya. Betul. Saya coba jalanin, caranya gimana? Saya nggak tahu harus bagaimana karena memang pada prinsipnya saya nggak suka MLM sih. Yang dijalanin itu waktu itu sangat gampang banget kok. Cuman waktu itu ikut ada acara tiap Rebo ya, BOP kan. Payan Jakarta itu ya. Bener. Nah kita diundang cuman datang aja gitu setiap hari Rebo. Saya cuma bilang ya udah saya datang, saya nggak ngajakin orang, saya cuma belajar aja. Saya cuma datang, saya dengerin. Minggu kedua saya datang, saya dengerin gitu. Saya pengen tahu karena saya pengen bisa, tipikal saya tuh bisa presentasi tanpa saya harus melibatkan orang lain gitu loh, nggak usah nganggu orang lain. Nah ternyata waktu saya acara tersebut nggak lupa gitu ya, saya selalu pasang semuanya di sosial media. Waktu itu cuma ada BBM sama PET doang. BBM dan PET. PET masih ada ya dulu. Apa kabar dia sekarang? Iya, almarhumnya. Nah waktu itu saya selalu pajang di internet dan banyak yang nanya sih Lus. Iya. Cuman saya juga bingung sih sebenarnya ngejelasinnya gimana ya. Karena orang ada yang nanya gini, apa nih kok bisnis BioGreen? Jawabnya gimana coba? Kalau seandainya saya nggak pernah datang ke acara hari Rabu itu, mungkin saya nggak bisa jawab. Iya. Dan pasti kalau saya nggak bisa jawab, mereka juga nggak akan masuk dan mereka lari gitu kan. Untungnya saya selalu datang tiap hari Rabu itu ya. Dan saya komit pada diri saya sendiri, kalau memang mau bisa, yang di awal penting tuh di awalnya. Jadi memang di awal kita harus pelajari benar-benar supaya kita ngerti gimana cara jelasinnya kan. Iya. Dan waktu itu memang dibawain oleh Kongmo ya kebanyakan ya. Kongmo, Lucy waktu itu presentasi belum ya? Belum Kongmo ya. Belum jadi presenter. Kongmo waktu itu presentasi setiap hari Rebo dan Johnson ya. Bagus dan kita lihat lucu banyak dan salah satu topiknya sebenarnya lebih ke arah yang saya suka nih ya, mulai dari Momo bangkrut, kemudian dia mulai coba MLM, kemudian bisa menjalani bisnis ini dan mendapatkan hasil yang besar. Itu saya senang banget lihatnya ya. Dan saya mulai jalanin bulan pertama saya bisa mendapatkan lumayan gede ya. 65-an ya. 65 jutaan saya bilang. Saya juga nggak percaya sih, saya hitung berkali-kali nih, saya bilang kayaknya salah lu sih, nggak mungkin saya dapat segini part gitu ya. Part time soalnya. Part time karena saya nggak pernah jalanin, saya hanya pajang di sosial media aja gitu. Nah ternyata di bulan kedua itu sudah hampir 2 kali lipat dari bulan pertama yang saya dapat gitu. Saya shock banget, saya bilang, wih di gaji saya 16,5 tahun kalah nih dengan cuman saya jalan ini 2 bulan ya. Iya. Di atas 100 juta loh bulan kedua.
karena memang cita-cita saya itu memang bikin perusahaan dan nggak mau tergantung di satu perusahaan. Iya. Saya pikir gimana sih caranya saya bisa menjalankan bisnis tapi dengan resiko yang minimal. Dan saya punya waktu tuh, masih punya waktu lah untuk ngejalaninnya, dan saya nggak mau terikat orangnya. Karena terakhir di posisi di perusahaan asing tadi, saya sudah mulai arogansi naik ya, gengsi gitu ya. Iya. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah nggak mau patuh ke bos gitu ya. Sampai bos dari Malaysia tiap kali dia ada instruksi apa gitu, saya selalu nggak mau dengerin gitu. Saya maunya independen. Udah nggak usah atur, yang penting kita deliver result aja, saya bilang gitu. Iya. Dan itu bagi saya juga mulai, kok arogansinya naik tinggi sekali gitu ya. Itu kayaknya udah bawaan. Enak udah DNA aja, belum. Lo tipe kolerik kan begitu. Enggak, karena karena fasilitasnya ada semua, Lus. I see. Mau keluar negeri pakai hotelnya bintang 5, pesawatnya jam 12 malam pakainya bisnis class gitu ya. Setiap 2 minggu keluar negeri meeting, selalu ketemu dengan leader-leader Asia Pasifik gitu ya. Nah, itu membuat gengsinya naik ke atas karena saya merasa dekat dengan Asia Pasifik kan. Nah, dari situ memang ada plus minusnya. Begitu saya mengenal bisnis yang BioGreen tadi, di bulan kedua saya beranikan diri, Lus. Saya resign. Padahal saya pikirin gini, kalau saya resign sekarang gitu ya, saya juga ketar-ketir juga kali gitu ya. Karena yang saya bilang tadi, iyalah, begitu kita keluar dari satu perusahaan, kita tuh melepas sesuatu yang kita sudah punya ke sesuatu yang belum jelas. Nah, kalau BioGreen tutup gimana? Ntar BioGreen kan perusahaan lokal, bukan perusahaan luar PMA gitu ya. Terus ini saya sudah ganti bisnis manager, cuman satu di Indonesia. Kalau saya serahkan, nyari lagi juga nggak bisa kali gitu ya, kalau udah diisi Not orang that kan. easy at least ya. Itu saya sebenarnya khawatir juga, tapi karena memang keinginan saya lebih besar daripada ketakutan saya. Di bulan kedua saya ajuin tuh resign ke bos ya. Itu keputusan yang gila sebenarnya. Awalnya nggak setuju itu. I was afraid as well. Oh, jadi gitu ya? pas Koyung was my boss, right? Dan tiba-tiba Koyung bilang, kayaknya gue mau seriusin Apple gitu, mau quit. I was like, are you sure gitu? Yang udah dapat puluhan juta per bulan, nggak kepikiran sama sekali untuk resign gitu loh. Karena ini kan kita nggak tahu nih, kita udah biasa terima gaji kan ya. Yang stabil kita udah tahu bulan depan kita bakalan dapat. Whatever happen kita pasti dapat gitu. Nah, ini kan sesuatu yang kita nggak tahu up and down-nya. Tapi seorang Koyung itu bilang bahwa ini hasilnya worth it buat dikerjain dan kita harus fokus, dan lu nggak bisa fokus kalau sambil kerja. Itu kayak ya oke, tapi kan kalau nggak berhasil gimana? Betul, gitu. Tapi ya memang seorang Koyung ini memang di kantor pun dia risk taker banget. Keputusannya emang rada-rada ya cuma he prove bahwa keputusannya itu benar. Betul. Oh my god. Puji Tuhan, praise the Lord gitu ya. Tapi semua hanya tahu di luar ya, di dalamnya sendiri. Tahu nggak, Lus? Nggak bisa tidur. Setelah saya resign gitu ya, hari pertama gitu kan, saya bergantung kepada Apple kan. Hari pertama nggak dapet income, saya guling kiri guling kanan, kok nggak ada income ya. Nggak ada SMS. Hari kedua guling kiri guling kanan, kalau nggak makan gimana ya gitu ya. Nah, itu yang saya pelajari bahwa sebenarnya kalau menjadi entrepreneur ya, perasaan seperti itu yang dirasakan. Karena beda, kalau gajian itu fix, nggak akan ada, walaupun krisis seperti apapun, selama kita masih di sana pasti digaji. Iya, benar. Ya kan? Bener. Paling banter nggak dapat bonus gitu. Nah, tapi kalau yang ini, bener-bener kamu bisa nggak dapat makan sama sekali kalau nggak jalan gitu kan. Mau nggak mau kita dipaksa untuk mikirin gimana supaya bisa jalan gitu. Tapi menurut saya ini, BioGreen menjadi satu loncatan yang bagus. Kenapa? Karena gini, saya tahu bahwa dari perhitungan marketing plan-nya, BioGreen itu bisa mencapai income yang besar sekali. Bahkan bisa miliaran ya. Per bulan gitu ya. Bukan omset tapi income. Harus jualan nggak? Pada intinya tetap harus jualan karena bisnis ini adalah bisnis real. Cuman dibuat melalui network marketing, jadi kita bisa jualan tapi nggak kita sendiri yang menjual, tim kita yang menjual gitu. Nah, itu yang saya ngelihat bakal bisa jalan dan terbukti sampai di bulan kedua pun income saya juga, saya sendiri masih amazed ya. Dan karena bukan cuma saya sendiri, kalau saya sendiri berarti saya yang hebat. Tapi kalau saya, contoh di atas saya siapa? Lucy sendiri juga ya, Lucy ya. Di bulan kedua sudah ratusan juga ya. 130-an. Momo juga ya. Kemudian ada Cik Susan, ada Koyance, ada Johnson. Bahkan yang lebih baru-baru lebih cepat lagi, karena mereka udah ada ilmunya kan, tinggal ikutin. Betul. Nah, saya lihat bahwa di situ memungkinkan sekali ya. Makanya saya bilang setelah keluar pun saya lebih seriusin. Kenapa? Saya lebih sering datang. Caranya gimana sih? Udah nggak usah mikir lagi, karena kalau makin dipikir makin puisi, nggak bisa.
Cara paling gampang adalah ya sudah datang di BOP aja. Setiap minggu saya datang. Boleh nggak kalau saya datangnya jarang-jarang di awal? Nah itu yang menjadi pertanyaan banyak orang sekarang ya. Jadi member saya juga banyak yang bertanya ke saya, wah saya masih sibuk nih, nggak bisa dan segala macam. Bisa nggak saya jalan kalau begitu? Pertanyaannya adalah ini, bisnis ini kalau menurut saya ya, kita perlu menyediakan effort tuh di awal. Betul. Di awal begitu kita join mesti ngebut dulu. Kenapa? Karena kita sendiri mempunyai motivasi yang mesti dijaga. Ya. Karena bisnisnya kayak kita tuh menghadapi penolakan. Kadang-kadang kita belum ngomong pun udah orang nggak mau dengar gitu ya. Karena kalau ngomong network marketing, MLM, orang udah nggak mau alergi dengar. langsung. Alergi. Padahal sebenarnya kita ngelihatnya bukan seperti itu. Ya. Kenapa saya join? Setelah dianalisa lebih banyak adalah bisnis ini adalah benar-benar real bisnis, karena yang dijual tuh produk yang benar-benar membantu orang. Cuman sistem pemasarannya dibuat MLM atau network marketing gitu ya. Apakah network marketing jelek atau enggak? Saya dulu mikirnya gini, Lus. Paling gampang gini, kalau saya punya bisnis apa sih yang cara saya jualannya seperti apa sih? Misalkan saya punya handphone ini cara paling gampang saya jual gimana, Lus? Caranya, Lus? Pangolin aja, saya titipin di Best Yankee, Electronic Solution. Paling gampang saya masukin handphone saya di sana, setiap penjualan saya dapat royalti dong, gitu ya. Cuman kenyataannya adalah waktu kita taruh di sana, ya, cuman majang handphone doang itu kita mesti bayar namanya listing fee. Nah, listing itu mahal, listing fee. Ada yang ratusan juta sih. Di perusahaan kita ingat nggak, Lus? Majang sampo dari Jerman. Kita mesti bayar 1 M-an lebih untuk beberapa outlet selama 3 bulan aja. Kalau nggak ada penjualan, produk kita dijual, 1 M-nya hilang. Nah, listing fee 1. Rata-rata kalau kita jual di mall tutupnya jam 10. Kalau tutup ada penjualan nggak? Nggak ada. Ada. Kemudian ketiga nih, rata-rata kalau kayak gini dijual di mall, dijualnya ke orang yang kenal atau nggak kenal? Mall nggak kenal. Nggak kenal, orang jalan ngeliat doang gitu ya, berarti nggak ada referral yang kuat. Nah, saya bandingin dengan yang kedua nih, saya mikirnya. Yang kedua ini adalah MLM. Benar. MLM nih satu, pertama kayak saya nih. Kalau Lucy kan mesti traveling ke Filipina, Malaysia, ke Jakarta, Manado, Balikpapan. Tiket pesawat dan hotel siapa yang bayar, Lucy? Bayar sendiri dong. Bayar sendiri ya? Iya. Produk kan kasih sampel kadang-kadang, Lucy. Ini produknya company atau Lucy yang bayar, Lucy? Bayar sendiri juga. Bayar sendiri juga, Lucy. Waduh. Jadi Lucy This is my business, right? Oke. Jadi Lucy itu dibayar kalau Lucy jualan aja ya, dikasih komisi ya. Oke. Kedua, Lucy kira-kira jualannya sampai jam 10 malam aja nggak, Lus? Ya enggak sih. Enggak kan? Enggak. Mungkin nggak ngobrol sama malam sama temen sampai jam 11, 12 malam kemudian mereka beli? Mungkin banget ya. Dan kira-kira Lucy jualnya ke orang yang kenal atau nggak kenal? Kebanyakan sih kenal. Kenal ya, referralnya lebih kuat. Kalau Lucy jadi pemilik perusahaan, jual ke yang di sini udah MM-an dan belum tentu laku, biayanya banyak, jam 10 tutup dan orang nggak kenal, atau bayar komisinya kalau laku doang. Inilah. Nah, pasti. Makanya kenapa MLM salah nggak? Enggak. Makanya itu ini cuma sistem aja. Betul, MLM makanya kenapa dibuat ini konvensional nih MLM. Kenapa saya pikir kenapa orang menjalankan melalui MLM, karena cost-nya lebih murah, produknya sama-sama bagusnya nih, Lus, tapi dia hanya bayar komisi kalau laku doang, nggak perlu biaya marketing lagi gitu. Makanya saya pikir nggak ada salahnya kok dengan MLM, kenapa nggak dicoba gitu. Pertama saya malu, Lus. Kalau di business manager mana mungkin saya nawarin orang, Pak ikut dong MLM Pak, beli satu ya, kan nggak mungkin juga kali gitu kan. Cuman dari sini saya belajar bahwa saya coba untuk menganalisa secara detail di otak saya sendiri, ini layak diperjuangkan nggak sih gitu. Nah ternyata saya lihat memang layak sekali ya. Mungkin kalau saya ngelihat gini, kalau saya belum masuk ke sini, mungkin saya masih akan berpikiran dengan cara berpikir yang lama, Lus. Bahwa MLM, ini produk lokal Indonesia dan segala macem lah gitu kan. Tapi setelah saya menjalani sekarang udah hampir 5 tahun lebih malah. Iya, udah 5 tahunan. Dan passive income itu saya sampai sekarang masih dapat, Lus. Besar kecilnya tergantung usaha apa yang kita lakukan gitu. Tapi secara saya sudah set up secara 6 bulan di awal tuh saya benar-benar jor-joran ya. Artinya jor-joran itu apa? Setiap hari pasti selalu rajin datang ke BOP kalau ada acara, kemudian ngajak orang, ngobrol sama orang, cerita aja. Jadi base-nya tuh base kita cerita ke orang, nunjukin bisnisnya. Kita nggak perlu ngajakin maksa-maksa orang masuk, hanya orang yang tertarik aja kita ajak bisnis untuk jalankan bisnis untuk masuk gitu. Benar. Luar biasa sih, Lus, pengalamannya luar biasa. Iya. Sebenarnya semua bisnis sama aja sih ya, Koyung ya. Banyak. Kalau kita buka bisnis pertama itu nggak mungkin awal-awal kayak kita buka bakmi deh.
Tapi kita suka-suka kita, kapan mau buka, kapan mau tutup. Kalau bisnis mau take off, kayak pesawat lah. Pesawat mau take off juga kan mesti ngegas dulu baru bisa naik. Kalau di atas ya udah santai gitu kan. Betul. Sama lah semua bisnis juga gitu. Tapi ada tapinya nih, bedanya apa? Kalau kita bicara kan selalu ngomong orang MLM, Iya. itu kalau sudah di atas orang yang pertama kan pasti lebih gede dong, enak dong. Ya kan lu kan pertama, sekarang udah susah gitu, bener nggak Lus? Kita kesekian ribu lagi Koyung. Nah itu dia. Yang saya heran adalah ya saya sendiri sama Lucy juga sama. Waktu kita join, upline kita yang di atas itu income-nya lebih kecil dari kita malah. Kita berhasil melewati mereka semua. Wes. Wetat. Jadi artinya apa? Bahwa memang bisnis yang ini nih tergantung ke kita ya. Jadi tergantung kita. Nah sekarang banyak pertanyaan juga Lus. Saya juga bertanya dulu, bedanya sama bisnis konvensional apa sih Lus? Apa tuh? Nah makanya kan saya kan juga pengen tahu nih. Orang pada nanya kan, kenapa nggak kita bikin bisnis aja? Kenapa harus jalani MLM gitu ya? Saya Right. bilang harus MLM nggak? Enggak. Jawabannya enggak. Cuma saya lihat waktu kita keluar dari kerjaan tadi, kita kan mesti punya assurance ya. Assurance artinya apa? Waktu kita keluar dari perusahaan, income kita otomatis langsung berhenti. Ya. Dan kita kalau mau buka perusahaan boleh nggak? Boleh. Tapi perusahaan tuh pernah dengar nggak? Kalau buka perusahaan itu nggak akan mendapat keuntungan sampai 2 tahun sampai 5 tahun di awal. Iya. Biasanya rugi tahun pertama, rugi tahun kedua ya. Ada nggak yang langsung mereka untung di awal? Jarang banget ya. Hampir nggak ada ya gitu ya. Dan mereka butuh waktu untuk izinannya udah lama ya. 6 bulan sampai setahun untuk perizinan. Ya. Kemudian untuk setup-nya, mengenalkan produk dan segala macam. 2 tahun di awal tuh rugi gitu. Nah kalau kita nggak punya persiapan yang bagus, harus punya modal yang kuat untuk menghidupi kita selama kita nggak kerja di perusahaan gitu. Benar. Boleh nggak kalau kita sambil kerja di perusahaan kita bikin bisnis? Ulang lagi kayak saya tadi lagi As gitu. long as nggak ganggu kali ya. Iya, tapi selama kita tidak masuk ke dalamnya itu Nggak bisa menurut fokus. saya susah. Iya. Karena pengalaman saya berarti sudah 3 PT yang gagal ini. Sudah gagal karena memang At least you tried. at least I try. Tapi try-nya itu karena nggak ada yang ngarahin waktu itu dan nggak ada yang menjelaskan tentang bisnis yang seperti ini. Saya nggak pernah kebayang bisnis MLM itu adalah bisnis yang bagus, nggak pernah. Karena saya pikirnya adalah di sini adalah buka PT sendiri. Ya. Paling jelek-jelek online shop, Ya. ini kan. Kalau nggak buka toko gitu ya. Di pikiran saya cuma itu aja. Nah, tapi ini benar-benar membuka sesuatu yang berbeda dan modalnya gede nggak sih? Kita bertaruh untuk apa sih ini? Modalnya gede nggak? Makanya saya bingung, begitu masuk ke bio, saya ngeliat modal yang saya tanam berapa sih, saya coba hitung balik lagi kan. Satu platinum cuma 20 juta. 20 juta kita bisa punya bisnis yang segitu sustainable-nya selama 5 tahun berturut-turut. Passive income saya bilang murah pakai banget ya. Iya, dan kita bisa balik modal itu dari bulan pertama ya. Ya, Even dari bulan minggu pertama. Betul, betul. Nah, makanya saya pikir di situ adalah nothing tulus. Iya. Dan yang saya senang lagi adalah apakah kita tuh harus ngerjain 9 to 5 nih di sini? Kalau yang kita ngelihat ya, saya punya perusahaan sendiri yang saya set up, bahkan bila perlu saya dari pagi, paling pagi datang, pulang paling malam supaya make sure karena perusahaan saya jalan gitu ya. Iya. Tapi apakah saya di situ 8 to 5 itu apakah perusahaan saya pasti jalan nggak? Belum tentu. Iya. Jadi yang saya bikin surprise di bisnis ini adalah kita ngomong bisnis jaringan ya. Saya bertemu banyak orang. Jadi ketemu banyak orang, saya bisa kenal banyak bos-bos perusahaan, bahkan yang sebelumnya saya nggak pernah kebayang mau ketemu sama dia aja susah. Sekarang dengan gampangnya saya bisa kenalan sama mereka, punya kontaknya, setiap saat saya bisa kontak ke mereka setiap saat bisa kontak saya. Itu tuh sesuatu yang menurut saya sih luar biasa benefited buat saya. Iya, bener banget. Bisa jadi kenal orang-orang yang kayaknya out of reach kita kalau Iya. kita kerjain normal kan. Ya, kalaupun kita punya perusahaan, misal Anda punya perusahaan, coba bikin janjian dengan bos satu perusahaan, nggak bisa, nggak Sulit. gampang. Tapi kalau kita berhubungan dengan contoh kesehatan, Iya. siapa sih yang nggak butuh kesehatan? Iya. Ya kan? Tajir apapun juga butuh untuk kesehatan. Betul. Yang punya pabrik pun dengan gampangnya saya cuma telepon, Pak ada di pabrik nggak Pak? Saya main ya Pak. Oke, silakan datang aja. Coba kalau saya menjalankan hanya cuman untuk bisnis konvensional saya punya, nggak mungkin. Suruh anak buahnya ntar yang ketemu. Ya, gitu ya. Purchasing malah ya, purchasing aja ya. Iya. Jadi situ ada plus minusnya, saya ngelihat bagus. Nah, Koyung sendiri melihat bisnis network marketing itu seperti apa sih? Apakah ini sebagai sesuatu yang untuk dikerjakan seumur hidup atau hanya sebagai batu loncatan atau sebagai apa nih? Pertanyaan bagus banget tuh. Itu saya dulu juga bertanya, Lus. Nah, ini income-nya enak nih, gede nih. Setiap bulan bisa ratusan begini ya. Apakah mendingan saya kerjain ini aja daripada saya ngerjain yang lain? Dulu saya berpikiran begitu, Lus. Cuman waktu sambil berjalannya waktu, saya mikir kembali nih. Semakin kita kerjain bisnis ini makin besar,
kan kita makin di atas nih. Iya. Yang kita lakukan adalah apakah kita tetap bertemu dengan orang nggak? Kebanyakan nggak. Karena kebanyakan hanya ngasih training Coaching, kepada downline, iya. coaching, tapi kita nggak langsung closing sendiri, nggak langsung ketemu dengan orang. Bahkan makin lama makin, saya sendiri pengaruhnya ke saya adalah makin males, Gus. Itu ya, kalau udah passive income bisa jadi males ternyata. Saya hampir 4 tahun nggak ngapa-ngapain ya, nggak kerja apa, nggak ngapa-ngapain karena memang income dari bisnis ini, BioGreen ini luar biasa, gaya hidupnya meningkat gitu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu ya, Yeah. cuman tiap hari tuh coba untuk melihat potensi, jalan-jalan ke sini ke sono gitu ya. Right. Tapi enaknya apa? Pikiran saya jadi lebih terbuka gitu. Yang dulunya saya cuma mikir nyari duit itu hanya dari buka toko, kemudian hanya buka PT, tapi sekarang jadi beda. Banyak yang saya lihat model kayak sistemnya investasi, properti, pengembangan duit dan segala macam tuh banyak banget gitu. Jadi saya mulai punya waktu banyak. Pertanyaan adalah, apakah seumur hidup kita harus MLM? Menurut saya, kalau saya sendiri tidak jawabannya. Karena MLM nih kita kan nggak tahu nih. Semua perusahaan kalau ngomong akan bertahan selamanya nggak ada namanya satu perusahaan pun di dunia yang sebesar apapun yang bisa menjamin dia akan buka selamanya, nggak. Ya. Tapi yang kita ambil hikmahnya di sini adalah bagaimana kita bisa membantu orang, nggak cuma duit ya, tapi membantu orang, dan dengan apapun yang kita lakukan untuk membantu orang ini bisa menghasilkan untuk menjamin kehidupan kita dengan cara yang cepat. Gitu. Right. Jadi BioGreen ini menurut saya sih luar biasa cepat, karena saya tujuan di BioGreen di awalnya memang diawali dengan mencari duit. Tapi makin kesini kita ngelihat bahwa sebenarnya nggak cuma duit loh, makin banyak orang yang benar-benar terbantu dengan produknya. Iya, benar. Dan mereka tuh sangat bersyukur ketemu dengan kita pun, sampai saya punya pengalaman yang luar biasa menyentuh hati ya. Jadi saya ke satu orang yang sakit kanker gitu ya, saya datengin, padahal bukan saya yang ngebantu mereka, saya cuma ngunjungin aja. Sampai saya datang ke rumahnya, dia sampai terima kasih ke saya gitu ya atas bantuannya. Padahal saya mikirnya adalah saya nggak bantu apa-apa loh, cuman kita suggest aja ini pakai produknya dan mereka terbantu gitu ya. Iya. Tapi yang kita lakukan sedikit ini bisa memberikan impact yang besar buat mereka, kehidupan orang tuanya mereka gitu. Saya bilang wah, menyentuh hidup banget. Dari situ yang kita lakukan, konsep berikutnya beda nih, membantu orang, tetapi income yang kita dapat kapan? Detik ini juga. Begitu dia beli produknya, detik ini juga income saya masuk. Jadi nggak ada namanya yang harus dijanjikan mendapat sekian, nggak ada. Iya. Jadi kayak saya memiliki bisnis saya sendiri gitu. Nah terus karena ini adalah modelnya adalah saya membangun jaringan, artinya adalah saya menduplikasi diri saya ke downline. Iya. Jadi downline yang saya rekrut itu saya coba duplikasi kemampuan saya. Iya. Dengan adanya mereka bisa jalan sendiri, saya mendapatkan passive income. Benar. Nah dengan adanya passive income yang saya dapat, saya mempunyai waktu lebih untuk melakukan apapun yang saya mau. Nah tinggal dipilih waktunya, ini waktu untuk hura-hura, fun, atau waktu untuk mengembangkan hidup lebih bagus lagi gitu ya, atau untuk amal gitu. Benar-benar. Nah yang saya lakukan adalah sekarang saya lebih untuk mengembangkan banyak investasi sekarang, termasuk membuat perusahaan sendiri gitu. Jadi selain dari menjalankan BioGreen ini, apakah BioGreen akan saya lepas? Jawabannya adalah no. Karena menurut saya ini perusahaan bakal sustainable karena tujuannya dimulai dari tujuan yang baik, membantu orang banyak. Dan hasilnya gimana? Nah kalau selama kita masih terima hasil, kenapa dilepas gitu ya? Iya. Nah kan, kalau mau sekarang terima hasil nih, kalau orang nanya besarnya berapa, apakah sebesar dulu atau enggak? Di BioGreen ini menurut saya fair ya. Kalau kita makin rajin ngerjainnya, income kita makin banyak. Iya. Kita males-malesan, income kita sedikit gitu. Kayak gitu. Cuman passive income tetap berapa kak? Tetap pertanyaannya. Nah tergantung kita mau ngerjainnya di mana gitu. Waktu sekarang kalau orang pada nanya, oh yo kok waktunya sekarang banyak di mana sih gitu ya? Karena saya punya waktu lebih banyak sekarang, saya lagi set up 2 PT ya, 2 PT baru lagi selain BioGreen ya. Jadi BioGreen ini saya tetap jalanin. Perusahaan yang pertama ini lebih ke arah IT, perusahaan kedua ini lebih ke arah medical. Yes. Gitu. Saya buat PT, set up. Kenapa kok sekarang istilahnya kelihatannya fokusnya lebih ke arah sana? Sebenarnya enggak. Cuman seperti saya jelasin, untuk setup satu perusahaan yang konvensional, kan ini kan tetap dihitungnya konvensional ya. Iya. Itu membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak daripada kita menjalankan BioGreen. Di BioGreen saya cuma fokus 3 sampai 6 bulan pertama doang, selesai. Habis itu tim network bisa jalan sendiri. Iya. Di sini ini sudah hampir berapa ya? 7 bulan dari sejak kemarin tahun lalu, 7 bulan dari sekarang izinnya pun belum jadi. Gimana saya mau bikin setup satu perusahaan running ya? Gimana mau jualan, nah izinnya aja belum jadi, ngurus izinnya aja bisa 6 bulan gitu. Iya ya, ya ampun. Lama kan? Iya. Nah perusahaan satu lagi,
saya sudah jalanin hampir setahun gitu ya. Kita serap semua, sudah mendapatkan income yang bagus. Tapi apakah hasil sebesar BioGreen? Jawabannya no. Ini perusahaan Padahal jasa. modalnya mungkin lebih gede ya? Besar, modalnya karena kita mesti beli license kan, lebih besar. Oke. Tapi income-nya jauh lebih kecil daripada jalani BioGreen. Karena BioGreen ini boleh dilihat cuma ngeluarin duit 20 juta gitu ya, bisa mendapatkan income-nya tergantung kita. Miliaran, tahun pertama aja udah miliaran. Iya, betul. Jadi sebenarnya bisa juga dong ya, orang kerjain BioGreen itu kayak batu loncatan sebelum dia mewujudkan impian-impiannya. Kayak misalnya dia mau buka perusahaan sendiri, dia mau buka apa yang jadi hobinya dia. Ini kayak buat modalnya, which is nggak mungkin dia kumpulin secepat itu kalau dia kerjanya normal. Betul, itu bagus banget tuh poinnya. Itu bagus banget, dan itu yang saya lakukan sekarang, Gus. Kenapa saya bisa set up satu perusahaan ini sekarang nih? Itu nggak akan terjadi kalau saya tetap kerja di satu perusahaan asing tadi, nggak ninggalin perusahaan itu demi BioGreen gitu ya. Saya akan punya kesempatan untuk bikin perusahaan ini gitu. Karena waktunya kan habis terus ya. Bener. Sampai malam kita masih meeting sampai jam 11 malam dulu di kantor. Betul. Tapi apakah lebih baik? Pertanyaannya adalah semua relatif gitu. Mau ngerjain bisnis apapun sebenarnya semua bagus gitu ya. Tergantung apakah seberapa cepat kita mau mendapatkan income-nya, seberapa efektif, dan waktu kita yang gunakan tuh kita mau susah atau enggak sih gitu. Iya. Pasti kalau ditanya semua mau susah nggak asal berhasil, pasti jawabannya mau. Tapi apakah kalau ditanya ini belum tentu berhasil loh, tapi sudah pasti adalah susah duluan, mau nggak pertanyaannya? Dan orang pasti ngomongnya adalah enggak gitu ya, saya mau yang pasti-pasti aja. Balik lagi tidak ada yang pasti, tapi yang pasti semuanya butuh usaha di awal gitu Lus. Iya. Nah banyak orang juga kan, apalagi udah posisi-posisi setinggi Koyung itu kan gengsinya tinggi banget tuh Koyung. Nah boro-boro ya mau kerjain bisnis jaringan apa segala macem, itu kan kayak nggak usah yang setinggi Koyung deh, yang baru kerja normal-normal aja, yang paling ya masih 5-10 jutaan aja tuh banyak banget yang komennya, gue malu lah kalau ngerjain bisnis-bisnis MLM begini. Meskipun dia udah lihat hasilnya gitu, tapi gue malu. Kalau menurut Koyung gimana tuh? Sama Lus, pertama juga malu juga Lus. Tapi kok bisa meninggalkan rasa malu itu? Nah itu bagus banget pertanyaan. Jadi gini, makanya dulu waktu saya di awal, tadi saya bilang kan, kalau posisi saya sudah jadi country business manager, mana mungkin sih saya ngajakin orang untuk namanya beli produk saya dan segala macam kan. Tapi justru semuanya tergantung dari mindset kita. Waktu itu saya berpikir gini, saya berpikir bukan mencari uang dari bisnis ini, enggak. Yang saya lakukan adalah saya cuma informasi aja. Saya nggak berharap bahwa orang akan masuk gitu. Saya cuma asal cerita aja, ada bisnis ini, income-nya kayak begini loh, bagus. Itu kemarin ada testimoni, income-nya sekian juga. Nah, saya cuma mencari orang yang mau. Jadi saya nggak berharap semua orang akan saya ceritain dan join, enggak. Jadi saya dulu tujuannya adalah saya mesti ngajak dia masuk join bisnis ini nih. Kalau dia nolak, saya akan pasti sedih dan dimotivasi kan. Nah, saya rubah pola pikirnya adalah saya cuma cerita. Saya ceritain, kalau dia nggak masuk gimana? It's okay, namanya saya juga cerita. Kayak kita curhat lah, ya kan? Misalkan saya cerita ke kamu curhat gitu, dan kamu ngomong, enggak lah, males gue dengerinnya. Kira-kira kamu sakit hati nggak? Nggak juga sih. Nggak juga kali, gue namanya juga cerita. Lu mau dengerin, nggak mau ya udah gue cerita sama orang kan gitu. Nah dari situ mindsetnya di awal ya, saya jadi nggak ada beban, jadi cuma cerita aja, pasang di sosial media, cerita ke orang. Berharap dia masuk? Enggak. Tapi justru mereka yang banyak nanya ke saya, gitu. Karena saya nggak terkesan coba untuk narik mereka. Tapi kalau saya terkesan nguber-nguber mereka, orang pada takut, nggak enak diuber-uber gitu. Makanya saya coba untuk merubah. Ini kan bisnisnya memang bagus banget ya. Saya sudah mengalaminya. Dan kalau tidak diberitakan ke orang, sayang gitu. Karena nggak banyak orang tahu sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka nggak join juga ya ruginya mereka sendiri sih ya. Mereka sendiri. Lah setahun pertama bisa dapat sekian M dan mereka nggak ambil itu gitu. Modalnya juga nggak gede. Ada yang ngajarin lagi. Gile. Kita mau buka usaha konvensional, siapa mau ajarin kita, ya kan? Yang saya lihat nih bagus ya, apalagi di timnya Lus ini luar biasa ya. Dedikasi trainingnya tuh luar biasa. Di BioGreen sendiri juga bagus, dedikasi trainingnya bagus ya. Pelajaran tentang kesehatan dan segala macam oleh Dr. Richard. Kalau kita harus ikut training kayak begitu pun harus bayar ya. Dan itu mahal loh. Training sosial media, training digital marketing, training kesehatan, itu mahal. Dan kalau kita sudah menjadi membernya, kita bisa dapat training seumur hidup gratis kok. Nggak harus bayar apa-apa lagi. Itu murah banget menurut saya sih ya. Karena sekarang pun saya juga sudah set up satu company dan saya ikutin training tim saya ke training tersebut. Bayarnya mahal loh, nggak murah loh.
Kalau ngerti, pulangnya mereka nggak bisa praktekin, biasanya setelah training bagus, berapi-api gitu ya. Tapi udah lihat seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya, mana hasilnya gitu ya. Back to normal ya. Back to normal. Nah makanya kalau menurut saya sih justru bedanya adalah kalau saya sarankan ke anak saya gini, satu training yang bagus itu adalah training yang bukan cuma teori. Kalau teori percuma. Kalau yang di sini adalah praktek gitu. Benar. Kamu langsung praktek ngobrol ke orang, salahnya di mana, kita kasih improvement gitu ya, kasih feedback, dia ketemu dengan orang lagi diperbaiki, ketemu dengan orang lagi, lama-lama menjadi sempurna gitu. Apakah harus malu? Kalau menurut saya namanya belajar tuh nggak ada yang malu ya. Iya. Gitu. Nah semuanya sebenarnya malu atau enggak tuh tergantung mindset kita. Kita tuh mau ngapain sih gitu. Kalau kita nyata-nyata kita mau membohongin orang misalkan, ya pasti kita malu lah ya. Aduh, nggak bener itu. Nah misalkan saya deketin Lucy nih, saya ada udang di balik batu gitu ya. Tujuan saya mau bohongin Lucy nih gitu ya. Saya pasti malu duluan, mau ketemu aja kayak nggak enak gitu. Tapi kalau saya mau memberikan benefit, nih Lus misalkan, saya datang nih sebenarnya mau kasih handphone buat Lucy. Saya perlu malu nggak? Enggak, dengan bangganya nih, saya mau ngasih handphone kan. Ini handphone cuma harganya puluhan juta ya. Kalau kita bilang memberikan satu ilmu atau bisnis yang bisa harganya itu tidak ternilai karena bisa membantu orang ke Lucy, kita harus malu nggak? Enggak. Kita nggak mencari apapun dari Lucy kok. Kita ngasih informasi yang benar-benar ini tuh berguna banget. Lucy mau pakai atau enggak? Ya Lucy yang tentuin gitu kan. Satu hal dari Koyung ini orangnya sangat memegang integritas dan ini orangnya nggak ada kepalsuan. Jadi kalau dia mukanya tuh kelihatan banget. You can read him like reading a book, very clear gitu. Dia nggak mungkin yang nggak suka sama orang terus mukanya yang manis-manis gitu. Mungkin. Nggak banget. Dulu di company kalau nggak suka orang pada tahu. Mau bosnya mau siapanya tetap aja. Jeder. Dulu anak buah kalau ngomong kan, saya suka dengan Pak Cahyo. Kenapa? Karena Pak Cahyo saya tahu, Pak Cahyo marah atau lagi seneng saya tahu. Kelihatan. Nggak usah dikasih tahu, udah tahu. Iya, betul. Ya, jadi teman-temannya Koyung juga pasti tahu lah ya yang udah kenal Koyung selama 40 sekian tahun terakhir. Jangan sebut umur. Oh gitu ya? Masih 11 tahun saya. 11 tahun ya. Soalnya lahirnya di tahun kehabisan. Kehabisan. Banyak orang juga yang bilang Koyung, kalau orang tuh mau berhasil mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan passionnya dia. Nah banyak orang bilang, saya kayaknya nggak passion deh mengerjakan bisnis semacam ini. Kalau menurut Koyung gimana? Saya sih sebenarnya setuju ya Lus. Bisnis yang paling bagus adalah yang kita sesuai dengan passion kita ya. Saya setuju Lus. Cuman apakah berarti bahwa mereka nggak bisa mengerjakan bisnis ini? Jawabannya enggak, karena menurut saya sih lebih simpel ya. Kita cerita ke orang, apakah harus disesuaikan dengan passion kita Lus? Enggak juga sih. Enggak orang juga, kan kerja kantoran juga banyak yang nggak sesuai passionnya kan? Ya, cuman kalau kita bilang gini, misalkan nih, kita cerita tentang apapun lah, berita yang kita dengar, misal, kan sekarang lagi isu COVID-19 nih, kan? Nah, COVID-19 nih, misalkan, kan kita dikasih tahu nih bahwa ada jamu ini bisa menyembuhkan, kita cenderung info ke orang nggak sih, Lus? Iya sih. Ya kan? Kalau dengan cuman info ke orang, kemudian orangnya beli gitu ya, kita mendapatkan profit. Benar. Apakah itu berarti harus sesuaikan dengan passion atau enggak, Lus? Enggak sih. Enggak juga, makanya gitu ya. Karena dari saya lihat nih cara bisnisnya beda. Memang bisnis cerita saya lihat sih. Bisnis cerita dan produknya real. Kalau produknya nggak real, saya nggak akan jalanin. Benar. Kalau bisnisnya cuma bisnis cerita aja, tanpa ada produk yang bisa membantu orang dan membuktikan dia sembuh, saya nggak akan jalanin bisnis ini gitu. Karena balik lagi malu gitu. Itu yang dapat komisi loh Koyung. Iya. Mau cerita, saya nggak dikasih komisi, kasih tahu ke teman-teman bakso di sini enak. Oh iya. Makanan di sini enak, nggak dikasih komisi. Nggak dikasih komisi ya. Aduh ini. Apalagi gosip ya. Aduh gosip ya. Coba kalau kita gosip dapat duit, mau nggak? Ayo. Jadi message-nya gini, kalau saya ngelihatnya gini, kita dalam menjalankan hidup ini ya, menurut saya melulu uang enggak. Saya sekarang lebih melihat bagaimana cara kita bisa mendedikasikan diri kita untuk membantu orang banyak. Dengan membantu orang banyak, itu kita bisa memperoleh keuntungan. Keuntungan apa sih? Melulu duit nggak? Enggak juga sebenarnya. Bisa dari ilmu pengetahuan, gitu ya, dari motivasi kita bantu mereka pada saat mereka down. Bisa kita sebagai keluarga bagi mereka yang kesepian dan segala macam, bisa ngumpul-ngumpul bareng dan segala macam gitu ya. Meningkatkan percaya diri, itu yang lebih banyak saya rasakan didapatkan oleh banyak member gitu. Right. Dan hasilnya dengan melakukan semua itu hasilnya gede banget. Siapa sih yang nolak dengan hasil gede gitu ya? Iya. Nah kayak gitu. Menurut saya sih open mind, karena kebanyakan itu mereka, kalau kita tertutup kayak saya dulu tertutup dengan adanya pilihan-pilihan optional bisnis, itu kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Ya sudah, selamanya kita tinggal lihat proyeksi 5-10 tahun ke depan seperti apa.
ya seperti sekarang ini tinggal dikali 10 tahun paling begitu ya. Bener Gitu ya. banget. Nah, cuman kalau kita mau melakukan satu perubahan, ya berubah dari sekarang. Ya. Gitu. Berubahnya gimana? Terserah kita. Saya mau berubah cepat, usahanya harus lebih cepat. Saya mau berubah dengan lebih cepat dalam 1 tahun ini nasib saya berubah. Berarti perubahan yang kita harus lakukan tuh now dan harus konsisten setiap hari. Dimulai dari kapan? Sekarang. Ya. Tadi ngobrol-ngobrol soal Koyo ngajarin anak. Nah, banyak orang tua kan ngajarin anaknya untuk sekolah, ranking gitu ya, nilainya harus bagus supaya bisa kuliah di tempat bagus, lulus bisa kerja di perusahaan bagus. Nah, sekarang Koyong setelah 16 tahun lebih kerja di perusahaan bagus, lalu akhirnya menjadi bisnismen, apakah ada message yang berbeda yang akan diajarkan kepada anaknya? Banget. Makanya saya sekarang berubah. Orang pada nanya saya sudah heran kalau di sekolah ada meeting gitu ya. Saya namanya nggak pernah encourage anak saya untuk dapat nilai 100 gitu ya. Saya nggak pernah nanya event gitu ya. Kalau mereka dapat nilai 100, saya selalu beri tos. Mereka dapat nilai 70, saya tos. 50, saya tos gitu ya. Sampai bingung semua. Papi itu sebenarnya maunya gimana sih, pingin? Saya selalu bilang, papi tidak peduli akan nilai. Menurut papi itu tidak terlalu banyak berguna gitu. Jadi kehidupan ini yang aku ngelihat tuh lebih berguna. Bagaimana dia bisa melihat orang lain, bagaimana dia bisa membantu orang lain, bagaimana dia bisa mengerti akan kehidupan ini. Misalkan, bagaimana cara komunikasi dengan A, dengan B, bagaimana cara bisa membantu A dan B ini supaya dia bisa lebih berhasil, kayak gitu. Jadi nggak melulu dari dianya. Dan tadi bilang tentang passion, itu betul. Saya arahkan anak saya itu untuk mengejar passionnya daripada angka ya. Misalkan dia bilang gini, Pak, saya hobi bisnis nih Pak, saya mau keluar, saya nggak mau sekolah, boleh nggak? Saya iyain, ya hari ini juga keluar. Karena saya lebih open mind, karena orang itu tidak semuanya sama. Sekolah untuk apa sih? Untuk menambah ilmu, untuk dia memberikan fondasi dan segala macam. Apakah perlu didapat dari sekolah? Jawabannya mungkin enggak. Karena kehidupan ini tuh nggak melulu dari sekolah ya. Pengalaman hidup itu lebih penting daripada sekolah. Makanya saya pilihin sekarang pengalaman hidup yang saya sudah dapat semua nih. Mulai dari kerjaan, cara pilih pasangan, cara komunikasi dengan keluarga, cara menghargai orang tua, itu semua saya berikan ke anak gitu. Saya cuma bilang ke mereka kok, kapan mereka harus menyerap semua ilmunya ini? Menurut saya itu harusnya segera. Kenapa? Kalau saya sudah berhasil menduplikasikan apa yang saya punya ini ke anak pada saat ini, saya sudah siap kapanpun saya mau dipanggil Tuhan, saya sudah siap. Kan tujuannya cuma itu. Kita hidupnya adalah menduplikasikan apa yang kita punya untuk anak, selesai. Dan kalau ada pepatah orang Chinese ya, ngasih kail dan ngajarin dia mancing, itu jauh lebih penting daripada ngasih ikannya. Betul. Kita ngewarisin duit pun banyak kok yang suami tiba-tiba nggak ada, istrinya nggak tahu kelola duit. Betul. Dan berapa M pun kayak very soon udah gone. Coba bayangin Lus, kayak sekarang kan kita ngajarin anak memasak. Kita selalu bilangnya apa? Jangan, nanti kena minyaknya, nanti kepanasan. Kita ajarin dia naik mobil atau naik sepeda untuk ke sekolahan sendiri. Jangan, nanti diculik sama orang. Coba bayangin, hari ini kita nggak ada gitu ya, dipanggil sama Tuhan. Kira-kira anak kita jadi apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Coba kalau kita sudah latih nih, dia menghadapi penolakan. Dia ketemu dengan orang ditolak, ketemu dengan orang ditolak, ketemu dengan orang ditolak. Kira-kira waktu dia ditolak lagi bakal bunuh diri nggak? Harusnya enggak, udah kuat itu sudah kuat, karena kita sudah latih. Pada waktu kita latih itu kita dampingin. Tapi kalau kita nggak ajarin dari sekarang, kita cuma kasih teorinya. Begitu kita nggak ada, dia berhadapan sama orang ditolak, bunuh diri. Makanya banyak terjadi bunuh diri itu karena itu. Ekspektasi kita terlalu tinggi, dia ekspektasi dari orang lain terlalu tinggi, dia nggak bisa memenuhi, akhirnya dia pasrah. Kalau ini nggak, kita coba ajarin. Saya sendiri selalu kasih tahu ke anak saya, hari ini papi fail, hari ini papi ditolak, hari ini papi berhasil mendapatkan sekian duitnya dari BioGreen, hari ini dari kerjaan ini mendapatkan sekian, caranya gimana, saya ajarin semua, jadi dia supaya mengerti gitu. Bahkan udah saya latih waktu itu, Pi saya mau ganti ini dong, jam dong. Boleh, jam kamu lihat, jam kamu masih bagus kan, kamu jual dulu jam kamu, baru papi beliin. Loh gimana jualnya Pi? Papi temenin, kamu ketok tetangga semua, kamu tawarin, ketok tetangganya. Aku punya jam mau dijual, kamu mau beli nggak? Nggak. Oke, dia keluar. Papi temenin, nggak apa-apa. Yang lain yuk. Apa? Jam aku mau jual, kamu mau beli nggak? Nggak. Ketok lagi. Akhirnya ada yang beli kan? Oh wow. Ada yang beli. Sedikit belinya, duitnya cuma kecil banget, paling cuma 20.000 perak gitu ya. Jamnya juga jam yang bukan jam yang bagus. Tetapi dari situ memberikan makna bahwa dia tuh melakukan sesuatu dan berhasil. Penolakan itu adalah yang biasa gitu. Dia pulang ke rumah, duitnya dikasih ke saya beliin jam baru nih.
kamu worth it untuk dapetin atas usaha kamu gitu. Keren. Menurut Koyum, buat orang tua yang udah nyemplung ke bisnis ini, ke bisnis BioGreen lah let's say ya, is it a good idea untuk melibatkan anak-anaknya buat belajar mentalitas yang kuat seperti itu di bisnis ini? Banget. Justru kadang-kadang kita tuh selalu mikirnya gini, saya sudah jalanin ikut BioGreen loh, tapi saya nggak bisa jalanin kok. Udahlah, nggak usah ada hubungan lagi dengan BioGreen. Itu kadang-kadang mentalitas yang salah ya. Jadi gini, BioGreen itu waktu kita join, apakah kita diharuskan membayar membership fee untuk jadi membernya BioGreen secara terus-menerus? Enggak, sekali doang. Enggak. Sekali itu apa? Itu sebenarnya bukan biaya kalau menurut saya ya, karena kita dikasih untuk bayar starter kitnya saja. Iya. Ada membership fee nggak? Menurut saya sih nggak ada ya. Iya. Karena kita cuman makan produknya kita makan sendiri supaya kita biar bisa tahu bahwa produknya BioGreen itu seperti ini. Dengan cuma sekali beli aja kita sudah dikasih hak seumur hidup. Yeah. Mau bawa anak, mau bawa cucu, mau bawa tetangga, datang berkali-kali, dimarahin nggak sih? Nggak juga gitu ya. Terus kenapa nggak dimanfaatin? Padahal kita bisa mendapatkan training terbaik seumur hidup menurut saya. MBA itu apa sih? Kalau kita ngomong sekolah MBA nih mahal-mahal gitu ya, bayarnya puluhan juta, sampai 6 bulan sampai setahun gitu ya. Itu sekolahnya apa sih? Mempelajari kasus sebenarnya. Ya. Kalau kasusnya kita bisa dapatkan real melalui yang udah live sekarang, kenapa enggak gitu? Benar. Iya kan? Menurut saya sih anak akan bakal berkembang dengan pesat apabila dia dilibatkan di sini. Ya. Waktu ada training diikutin, waktu ada dia prospecting, itu pun anak diajak supaya dia tahu bagaimana komunikasi dengan orang, supaya bisa anak tuh tahu kalaupun ditolak, penolakan adalah yang biasa gitu. Yes. Nggak mati juga ditolak. Nggak mati juga, bahkan justru malah menjadikan semangat. Iya. Wah, luar biasa sharing-sharing sama Koyum hari Luar biasa, ini. Lucy, Banyak dapat insight. banyak. Udah lama ya kita nggak ngobrol sepanjang ini ya. Ini panjang banget tuh ini. Iya, udah 1 jam. So, thank you banget teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga mendapatkan inspirasi-inspirasi, pencerahan-pencerahan buat yang belum berani bisnis, belum berani ninggalin comfort zone-nya. Gaji yang masih rutin bulanan itu nggak berani dilepas gitu. Kita nggak rekomendasi untuk langsung lepas begitu aja, tapi ada loh peluang bisnis yang bisa dikerjakan secara part time dan begitu hasilnya memang udah mengalahkan sama income bulanannya yang rutin, ya itu terserah pilihan pada tangan masing-masing. Karena ini adalah kendaraan termasuk kendaraan tercepat ya untuk mencapai apapun yang kita inginkan. So, buat teman-teman yang penasaran, ini bisnisnya bisnis apaan? Boleh kepoin di description box. Ini ada link websitenya, bisa dilihat-lihat dulu. Mau tanya-tanya juga ada ada nomor WA-nya di bawah situ ya. Oke, so terima kasih. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Thank you, bye.